Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Dr. Veronica Santi, Paramita SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis keuangan, dan juga rekan-rekan kelas E semuanya. Di kesempatan hari ini, saya bersama rekan kelompok saya akan mempresentasikan pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal pada sektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan kelompok saya. Nama saya Risa Umaya dengan NIM akhir 150, lalu ada Neng Siva dengan NIM akhir 153, Eva Elina dengan NIM akhir 154, Angelita Permatasari dengan NIM akhir 156, Anggi Anggraini dengan NIM akhir 157, dan Yuda Prasetya dengan NIM akhir 158. Boleh di next? Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai struktur modal akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Anggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama ada dari struktur modal, di mana struktur modal itu sendiri adalah sumber pendanaan yang terdiri dari hutang, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, dan modal sendiri yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, struktur modal itu sendiri itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan sangat penting dalam posisi keuangan di sebuah perusahaan. Bisa kita lihat di dalam layar, rumus perhitungan struktur modal adalah total hutang dibagi modal sendiri, di mana total hutang bisa kita sebut juga dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Nah, struktur modal merupakan sebuah kombinasi antara berbagai komponen pada sisi kanan neraca. Berdasarkan kedua definisi di atas, struktur modal diukur dengan perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri, atau bisa disebut juga dengan debt to equity ratio atau DER. Yang selanjutnya ada komponen, di mana komponen terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal, boleh di next, di mana yang pertama ada modal asing dan yang kedua ada modal sendiri. Modal asing atau hutang kita sebutnya adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, yang sementara bekerja di dalam perusahaan, dan untuk perusahaan yang bersangkutan modal adalah hutang yang pada waktunya harus dilunasi. Ada 3 jenis modal asing. Yang pertama yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Yang kedua ada modal sendiri atau bisa disebut juga dengan ekuitas, di mana modal ini adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Contohnya seperti modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Anggi. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan struktur modal. Boleh di next. Struktur modal yang diukur menggunakan teori. Dalam struktur modal ini ada beberapa teori yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Untuk teori pertama ada MM teori atau Modigliani and Miller yang akan dibahas oleh Yuda. Kepada Yuda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Modigliani and Miller atau disingkat MM teori. Melalui teori kapital struktur, irrelevance menyimpulkan bahwa financial leverage tidak mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Hal ini terjadi karena penggunaan hutang tidak mengubah weighted average cost of capital that is the debt planet and the only one that abhors life. Biaya hutang lebih kecil dibandingkan biaya modal sendiri. Semakin besar penggunaan hutang, risikonya juga semakin besar sehingga biaya modal sendiri akan bertambah. Teori ini didasarkan pada asumsi yang mencakup pada pasar modal yang sempurna. Modigliani dan Miller melanjutkan hasil penelitiannya dengan mengubah asumsi tidak adanya pajak menjadi adanya pajak terhadap penghasilan perusahaan sebagai penentu struktur modal perusahaan. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yuda. Untuk penjelasan mengenai teori selanjutnya, boleh di next.
Baik, terima kasih Yuda. Untuk penjelasan mengenai teori selanjutnya, yaitu pecking order teori, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut para ahli, yaitu Pujiastuti dan Suad Husnan dalam Tunisa tahun 2016, pecking order teori adalah urutan sumber pendanaan dari internal atau laba ditahan dan eksternal atau penerbitan ekuitas baru. Teori ini menjelaskan keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa yang pertama, perusahaan menyukai internal financing. Yang kedua, apabila pendanaan dari luar atau external financing diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, yaitu perusahaan mencoba menyelesaikan rasio pembagian dividen yang ditargetkan. Lalu yang keempat, yaitu kebijakan dividen yang relatif segan untuk diubah, disertai dengan fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga. Itu saja pembahasan dari pecking order teori yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai balancing teori yang akan dipaparkan oleh Siva. Kepada Siva saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu balancing teori. Teori ini menyeimbangkan komposisi hutang dan modal sendiri. Teori ini pada intinya yaitu menyeimbangkan antara manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat masih besar, hutang akan ditambah, tetapi bila pengorbanan karena menggunakan hutang sudah lebih besar, maka hutang tidak lagi ditambah. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siva. Untuk pembahasan selanjutnya, boleh di next, yaitu rasio likuiditas. Rasio ini akan dipaparkan oleh Eva. Kepada Eva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada rasio likuiditas. Menurut Asnawi dan Wijaya pada tahun 2015, rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar segera liquid terhadap kewajiban segera. Kemampuan bayar segera berarti dipergunakan aktiva lancar atau aktiva liquid untuk membayar kewajiban segera atau lancar atau utang lancar. Jadi, rasio ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Dalam penelitian ini, pengukuran rasio likuiditas menggunakan rasio lancar atau current ratio, yang merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang. Adapun rumus yang digunakan yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eva. Untuk pembahasan selanjutnya, boleh di next, yaitu pembahasan mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini akan dipaparkan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Ya, baik. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur modal, di mana faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain yaitu rasio profitabilitas. Pada umumnya, rasio profitabilitas ini diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Rasio profitabilitas ini juga yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh manajemen. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset atau bisa disebut juga dengan ROE yang merupakan perbandingan antara laba bersih dan total aktiva. Bisa dihitung dengan rumus EBIT atau laba sebelum bunga dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi. Baiklah, untuk slide selanjutnya, yaitu membahas mengenai faktor yang mempengaruhi struktur modal. Untuk pembahasan ini akan dipaparkan oleh Yuda. Kepada Yuda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi struktur modal. Bisa kita lihat di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar CR, RO, dan DER. Dan yang kedua ada variabel X atau independent current ratio atau X1, return on asset atau X2, variabel Y atau dependent, dan yang terakhir struktur modal atau DER. Baik,
Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yuda. Untuk pembahasan selanjutnya, next. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan metode analisis yang akan dipaparkan oleh Siva. Kepada Siva dipersilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan metode analisis. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan menggunakan software EPIUS untuk menganalisis pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi yang digunakan yaitu dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah E. Dengan keterangan Y struktur modal, A konstanta, B1 B2 koefisien regresi, X1 current ratio, X2 return on asset, dan E standar error atau 5%. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siva. Pada slide ini membahas mengenai populasi dan sampel yang akan dipaparkan oleh Angel. Kepada Angel dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Setelah kita membahas metodenya, di sini ada populasi dan sampel yang penelitian kami lakukan, yaitu dilakukan dengan perusahaan yang dilakukan pada perusahaan dengan sektor makanan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kami melakukan penelitian ini dengan 6 perusahaan, yaitu pada PT Wilamarcaya Indonesia, PT Mayora Indah, PT Siantatop, PT Sekarbumi, PT Indofood Sukses Makmur, dan yang terakhir yaitu PT Nippon Indosari Korpindo. Mungkin itu saja yang populasi dan sampel yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari kelompok yang kami teliti, yaitu pada tabel variabel X1 yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk tabel X1 ini, yaitu sebagai variabel yang mempengaruhi terhadap variabel Y, sebagai variabel yang dipengaruhi. Dapat dilihat terdapat 6 perusahaan sektor makanan dari periode tahun 2016 sampai 2020. Jika dilihat pada tabel current ratio, untuk variabel X1 ini rata-rata yang paling besar terdapat pada PT Nippon Korpindo Tbk dengan hasil 286,31, sedangkan rata-rata yang paling kecil terdapat pada PT Sekarbumi Tbk dengan jumlah rata-rata sebesar 1,14, mengindikasikan bahwa masing-masing perusahaan memiliki keputusan yang berbeda-beda. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tabel variabel X2 akan dipaparkan oleh Eva. Kepada Eva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Variabel X2 pada 6 perusahaan. Di sini kita akan menjelaskan tentang ROA. Untuk rumusnya sendiri yaitu return on asset sama dengan EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk ROA tertinggi itu didapatkan oleh PT Siantatop Terbuka dengan rata-rata 22,43 pada tahun 2020. Yang dimana semakin tinggi angkanya, yang dimana semakin tinggi angkanya, maka akan semakin bagus juga. Karena perusahaan mampu meningkatkan keuntungannya sebesar 22,43. Dan ROA terendah kita bisa lihat pada PT Sekarbumi Terbuka pada tahun 2019 dengan rata-rata nilai 1,56. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eva. Untuk paparan mengenai variabel Y sendiri akan dipaparkan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang selanjutnya ada variabel Y atau variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Kelompok kami meneliti 6 perusahaan, di mana dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tingkat tertinggi dimiliki oleh PT Sekarbumi Tbk pada tahun 2016 yaitu sebesar 171,90. Dan data yang terendah dimiliki oleh PT Nippon Indosari Korporindo Tbk yaitu sebesar 1,45 pada tahun 2016. Perbedaan DER tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing perusahaan memiliki keputusan struktur modal yang berbeda-beda. DER yang paling tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki proporsi hutang jangka panjang yang lebih besar dalam struktur modalnya.
Artinya perusahaan cenderung bergantung dengan dana eksternal yang besar untuk membiayai aktivitas sebuah perusahaan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai jurnal. Untuk jurnal 1-3 akan dipaparkan oleh Siva. Kepada Siva dipersilahkan. Baik, jurnal yang pertama yaitu pengaruh portabilitas struktur aset, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal perusahaan makanan dan minuman. Dengan penulis Dwi Putra Bagus pada tahun 2019. Dengan variabel penelitian portabilitas X1, struktur aset X2, struktur modal Y. Dengan hasil penelitian, rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal atau DER. Struktur modal aset berpengaruh terhadap struktur modal. Portabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Dan artikel yang kedua yaitu analisis pengaruh likuiditas terhadap struktur modal perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia dengan penulis Muhammad Zulkarnain. Dengan variabel penelitian yaitu rasio likuiditas X1 atau CR, portabilitas X2 atau ROA, struktur modal Y atau DER. Dengan hasil penelitian, rasio likuiditas atau current ratio diukur dengan membandingkan aktiva lancar dari data neraca dengan kewajiban lancar atau hutang lancar dari data neraca. Portabilitas memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal. Judul artikel yang ketiga yaitu pengaruh likuiditas dan portabilitas terhadap struktur modal pada PT Mayora Indah Tbk. Dengan penulis Ratna Dumilah, Denok Sunarsis, dan Suwanto Nurjaya Nur Iman Duta Waskita. Dengan variabel rasio likuiditas X1, rasio portabilitas X2, struktur modal Y. Dengan hasil penelitian, current ratio berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Current ratio dan return on asset berpengaruh signifikan terhadap struktur. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva. Untuk selanjutnya yaitu jurnal 4-6 akan dipaparkan oleh Angel. Kepada Angel dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal 4-6. Di sini ada jurnal lanjutan yaitu pengaruh probabilitas, likuiditas, dan struktur terhadap nilai perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BI. Dengan penulis yaitu Bintang Sri Devi Simalunggong dan M. Koiri dengan nama jurnalnya atau Jurnal Studi Manajemen dengan vol tahunnya vol 3 nomor 4 bulan Mei 2022. Di sini ada variabel penelitiannya yaitu rasio likuiditas atau X1, rasio profitabilitas atau X2, dan struktur modal atau Y. Di sini penelitiannya bahwa variabel profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA berpengaruh signifikan atas nilai perusahaan menggunakan rasio PBF pada perusahaan. Kemudian, variabel likuiditas secara parsial berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan menggunakan price book value. Selanjutnya, variabel struktur modal yang pengukurannya dilakukan dengan debt to equity ratio atau DER berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBF. Selanjutnya, jurnal kelima yaitu analisis struktur modal pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nama penulisnya yaitu Devi Nursana dan Dani Iksanuddin Nur. Dengan nama jurnalnya itu yaitu Jurnal Manajemen vol tahun 16 nomor 1 bulan April 2022. Di sini variabel penelitiannya sama dengan jurnal yang keempat dengan hasil penelitiannya yaitu bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya profitabilitas maka akan memberikan pengaruh terhadap struktur modal perusahaannya. Selanjutnya ada jurnal analisis rasio profitabilitas dan rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor food dan beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Di sini penulisnya yaitu Rumia Simanulang dan Desi Rahmandani Chandra dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Kewirausahaan
dan akuntansi dan manajemen. Di sini pola tahunnya yaitu kolom ketiga, nomor 2 tahun 2021, dengan variabel penelitiannya sama dengan variabel variabel 5 dan 4, dengan hasil penelitiannya bahwa di sini rasio likuiditasnya atau current ratio diketahui berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal atau DER, dan profitabilitas atau ROA yang diketahui berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal atau DER. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angel. Mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai identifikasi variabel penelitian. Pembahasan kali ini akan dibahas oleh saya sendiri. Untuk bahasan pertama, yaitu mengenai definisi variabel penelitian menurut salah satu ahli, yaitu Sugiono Menurut salah satu ahli, yaitu Sugiono, variabel penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel penelitian yang dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Lalu, untuk definisi operasional variabel dibagi menjadi dua, di mana variabel terikat sebagai variabel independen dan variabel bebas sebagai variabel dependen. Untuk bahasan variabel independen ini, yaitu variabel terikat dalam penelitian ini, menjadi variabel terikat adalah struktur modal, yaitu variabel Y. Struktur modal diukur menggunakan debt to equity ratio dan dapat dihitung menggunakan rumus total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Baiklah, untuk paparan lanjutan mengenai variabel bebas atau dependen ini akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Siva, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu lanjutan dari identitas variabel penelitian. Yang selanjutnya yaitu B, variabel bebas atau dependen. Yang pertama yaitu likuiditas diukur dengan current ratio dihitung menggunakan current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Yang kedua yaitu portabilitas diukur dengan return on asset dihitung dengan menggunakan rumus ROA sama dengan EBIT dibagi total aktivitas. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siva. Boleh di next. Slide selanjutnya akan dibahas mengenai hasil analisis berganda dan hasil uji parsial. Pembahasan kali ini akan dipaparkan oleh Angel. Kepada Angel, dipersilahkan. Baik, di sini ada hasil analisis berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap viabilitas, profitabilitas, dan struktur aktiva terhadap struktur modalnya. Yang diolah menggunakan program software SPSS versi 20 dengan hasil regresi linearnya yaitu sebagai berikut. Bisa di slide selanjutnya. Baik, bisa dilihat di tabel. Berdasarkan hasil uji regresi linear gandanya terdapat DER dengan 63404,879 ditambah dengan 0,83 current rasionya ditambah dengan min 5,146 return on asset ditambah E. Didapatkan interpretasinya yang pertama yaitu variabel dependen struktur modalnya dengan debt to equity ratio atau Y. Yang kedua, variabel independen likuiditasnya yaitu current ratio atau X1. Yang ketiga, variabel independen profitabilitasnya yaitu return on asset atau X2. Yang terakhir yaitu E, merupakan faktor lain yang mempengaruhi hasil uji parsial ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Angel. Baiklah, untuk pembahasan slide selanjutnya, mengenai pengaruh variabel akan dipaparkan oleh Eva. Kepada Eva, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pengaruh variabel. Pengaruh variabel ini dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh current ratio terhadap debt to equity ratio, dan yang kedua yaitu pengaruh